Halo teman-teman semuanya ya, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya komparasi Honda Jazz dengan Datsun ya. Tapi ini harganya nggak matching ya, jadi memang iseng-iseng aja dikomparasi. Jadi memang nggak sebanding, tapi ini informasi buat teman-teman seperti apa sih perbedaan antara mobil yang Honda Jazz dan Datsun LCGC dan Honda Jazz. Pertama dari visual ya, ini Honda Jazz tahun 2008 sampai 2013, sedangkan Datsun ini 2014 sampai sekarang ya, 2020-an ya, tapi sudah discontinue. Jadi sudah tidak ada generasi kelanjutannya, sedangkan Honda Jazz sudah ganti model. Jadi ini tahun 2011, sedangkan ini tahun 2014. Harganya saat baru Honda Jazz ini sekitar 200 jutaan ya, sedangkan si ini 2014 sekitar 100 jutaan. Jadi gimana ya komparasinya ya? Untuk harganya sekarang, ini harga bekasnya ini 2011 ini 140-an, ini sekitar 75 jutaan. Ini yang Go Plus ya, yang Go Plus panca, jadi yang 7 baris, yang 3 baris, dengan Honda Jazz ini 5 baris. Pertama kalau dari desain ya bisa dilihat sendiri ya. Jadi kalau desain itu penilaian, dan ini memang beda levelnya. Jadi memang beda jauh sih. Terus kemudian ini dari velgnya juga berbeda, ini velg kaleng ya. Tapi ada yang versi velg aluminium, tapi ini yang versi kaleng. Dan ada body kitnya juga untuk yang versi tertinggi ya, tipe T kalau salah. Untuk lampu sebenarnya sudah kekinian ya, modelnya Datsun ini sudah kekinian, sudah nggak kalah sama Honda Jazz. Daripada Ayla yang seperti iwak melongo itu, menurut saya Datsun ini lebih menarik modelnya, tidak terlalu lempeng. Untuk fitur dari depan tidak ada perbedaan ya, hanya lampu sama-sama H4 sebenarnya, dan ini nggak ada fog lampnya, tapi ada yang versi ada. Itu saja ya. Jadi secara penerangan sebenarnya fungsinya sama dan sudah diamond cut semuanya, modelnya sudah kekinian semuanya. Oke, terus kemudian untuk kaki-kaki, kalau Honda Jazz itu 16 inch, dia 13 inch kaleng, tapi 14 inch ya kalau salah yang versi aluminium. Untuk sistem kaki-kakinya sama ya, MacPherson strut dengan stabilizer sama. Untuk kaki-kaki itu desainnya sama, jadi secara fungsi sebenarnya sama, cuman setup dari suspensi beda. Jadi Honda Jazz lebih stabil di kecepatan tinggi tapi lebih jedak-jedak, tapi kalau si Datsun ini justru malah lebih sedikit empuk tapi agak kaku dikit. Untuk nikung juga lebih enak ya, Datsun ini juga sama-sama enak sama kayak Jazz ya, nggak kayak Ayla yang mau kebalik, ini malah lebih enakan. Gimana ya mau komparasinya, bingung juga sih. Nah kurang lebih seperti itu ya kalau dari luar ya, bisa dinilai secara masing-masing ya. Yang jelas modelnya seperti itu. Kalau menurut saya cukup oke ya untuk mobil 70 jutaan vs 140 jutaan, karena ini bisa dapat begini dua. Oke, terus fiturnya yang nggak ada lagi yaitu spion. Ini sudah retract dan otomatis, ini murni kayak Cherry gitu ya, full manual. Terus ini juga masih sudah door lock tapi kuncinya masih putar, bisa dimodifikasi, dibelikan alarm sendiri. Di sini fiturnya cukup trondol ya daripada yang lain. Ini masih single power windows dan individual, jadi nggak bisa kontrol dari masternya kayak gini, nggak ada tombol-tombol. Ini memang agak low spec ya daripada teman-temannya. Oke, masuk ya. Panas banget. Ini AC-nya cukup dingin nih. Untuk interiornya seperti ini ya. Jadi lacinya pun terbuka dan nggak ada tutupnya. AC-nya pun ini juga dummy ya, jadi tip 1. Jadi biar dikira ada pengatur suhu, tapi ternyata tidak ada. Ini nggak terhubung kemana-mana. Jadi cuman ini doang. AC on off-nya juga ikut sini. Ini head unit modif pakai layar. Sebenarnya dia single din, nggak bisa dimodif pakai double din, jadi harus dimodif seperti ini. Ya cukup oke sih. Jadi hazardnya agak ketutup gitu. Terus speedometer dia cukup komplit ya sebenarnya. Ada RPM digital di situ, tapi digital ya, jadi kesannya sepi speedometernya. Ada trip, terus kemudian ada AVG, ini real time AVG, terus kemudian ada AVG 15, kemudian ada range, kemudian ada odometer 52.000 km. Dan ini ada fitur yang nggak dimiliki Honda Jazz ya.
yaitu follow me home ya. Saat dimatikan kita diam 1 kali itu langsung nyala sekitar 20 detik lampunya, jadi bisa menerangi kalau di garisnya gelap. Lebih seperti ini ya joknya sebenarnya lebih nyaman ya daripada Ayla, cukup nyaman dan empuk. Cuman setirnya ini tinggi, ini masih bagus banget kondisinya. Ini mobil ini hampir nggak ada minus sama sekali ya, tapi kemarin isi freon, tapi sekarang sudah dingin banget sih, udah nggak ada kaca film di depan nih. Untuk mesinnya sangat responsif ya, lebih responsif daripada Jazz. Kita coba gas ya. Ganas, responsif ini mesinnya. Jadi nggak takut ditanjakan atau di jalan loyo itu enggak, ini paling kenceng, paling responsif daripada Ayla dan Brio, Calya sekalipun. Untuk ininya apa? Joknya ini cuman ada reclining sama sliding ya, nggak ada ketinggian, tapi sudah pasti. Untuk koplingnya juga enteng, remnya juga enak. Sudah pakai booster dan power steering juga, steeringnya sangat ringan, presisi juga. Untuk belakangnya seperti ini ya, jadi masih tipe 1 ini masih putar kaca belakangnya, tapi sudah auto door lock, jadi kalau depan dikunci semua ikut kunci. Enak kok Datsun ini sebenarnya. Jadi ini kaca filmnya ada ya, yang kiri kanan ini gue tebelin, jadi dingin banget ini meskipun kejemur siang hari ya, masih dingin banget. Aslinya kayaknya lebih dingin daripada Jazz nih. Ini jok belakangnya nggak ada, tapi kalau dikasih pun hanya bocil ya, kalau 160 cm itu nggak muat. Untuk ruang kaki lega ini, lega banget loh, lega banget ini malah. Putar ya kacanya ya, tapi secara kelegaan bisa selonjoran juga gini loh, enak ini sebenarnya. Jadi ini sebenarnya lega nih mobil ini, worth it ini sebenarnya pengen ku beli buat apa, buat tempur gitu, daripada pakai Jazz kasihan kalau ini matic soalnya dan boros. Kalau ini irit, ini bisa dilipat ya, ditarik tuasnya ini bisa direbahin. Ini joknya juga nyaman sih, empuk ini joknya sebenarnya nyaman nih mobil. Buat kecepatan tinggi juga stabil. Bagasinya ya nggak ada obat sih, luas banget. Nah, kunci dari dalam. Waduh. Gimana ceritanya nih? Bisa kunci dari dalam ya. Oke, panik juga ini, kuncinya mana, tinggal 1 lagi, bisa lah diakal nanti. Nah ini Jazz kurang lebih seperti ini ya. Kita masuk aja dulu. Nah kurang lebih seperti ini. Ini AC-nya bisa diatur beneran dan arah semburannya komplit. Lacinya ada 2, atas bawah, dan ada cup holder. Power Windows-nya independen ya, dan ada masternya juga. Setirnya bisa tilt dan teleskopik ya, bisa naik turun dan depan belakang. Wipernya juga sudah intermittent, sama sih kalau wiper, cuman ada wiper belakangnya. Ini AC-nya bisa panas, tapi nggak semua mobil sih. Terus kemudian speedometernya ya lebih atraktif aja, tapi secara fungsi itu mirip sih. Sama ini ada fitur airbag ya, yang bisa meledak saat ada terjadi crash. Dan sudah ada safety ABS sama EBD, anti lock braking system. Maticnya sudah Tiptronic ya, pedal shift, jadi bisa mode manual dan bisa matic. Kalau yang manual ya sama kayak Datsun itu sih, nggak ada ininya. Dan ini juga nggak ada ya yang manual ya. Jadi ini ada armrest, ini khusus matic. Itu bagian atas ada lampu di sini. Kalau Datsun tadi ada juga, tapi ada lagi lampu di sini. Ini ada kacanya juga. Ini apa ini, bocil. Oke. Itu di belakang kurang lebih seperti ini ya. Kelegaannya mirip sama Datsun tadi.
Headrestnya bisa di setel, tapi joknya sedikit lebih keras ya daripada Datsun. Untuk belakangnya kurang lebih seperti itu, lebih plastik ya, rapi gitu. Tapi ini nggak bisa dikasih ini anak kecil. Kalau tadi bisa, kalau ini bisa, cuman dia nggak ada dudukannya. Kalau di sana tadi sebenarnya ada kursinya, cuman nggak ada. Untuk pelipatan kursi ini lebih advance ya, karena dia bisa lipat rata bagasi. Untuk mesinnya kurang lebih ini 1500 cc ya, jadi cenderungnya boros, meskipun kalau lomba irit mungkin mirip-mirip, tapi cenderungnya ini boros. Tapi kalau yang versi manual mungkin ya sedikit lebih irit Datsun, tapi nggak jauh. Kalau ini agak boros, ini sekitar 12-13an. Kalau ini 15 ke atas ya, mungkin sampai 18. Secara PR ini lebih worry free ya daripada Jazz. Jazz itu kadang AC-nya, kadang remnya, kadang pokoknya kaki-kaki terutama. Kalau Datsun ini cenderung nggak ada PR ya, karena mobilnya masih baru ya, dan nggak ada rembes juga ya. Kalau Jazz itu pasti banyak rembesnya. Untuk bobotnya ini 1,60 kilo ya, 1 ton 60 kilo. Kalau ini 780 kilo, jadi memang lebih ringan. Ini nggak ada fitur safety-nya ya, dan panelnya tipis. Kalau ini agak tebal dikit. Oke, mungkin itu saja ya komparasinya ya. Jadi buat teman-teman kalau mau nyari mobil tempur, Datsun Go ini lebih worry free ya daripada Honda Jazz. Pajaknya juga jauh lebih murah, 1,5 juta, sedangkan ini 3 juta, 2 kali pajaknya. Lebih irit, worry free, AC juga dingin, naikannya enak, responsif, dan muat banyak juga. Oke teman-teman ya, mungkin video kali ini cukup sampai di sini, karena aku mau bingung itu ngatasin kuncinya terkunci dari dalam itu, kok bisa itu. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton.